hatinya gitu ya. Hati yang dibersihkan dengan cara memaafkan. Oke? Itu dari aku yang milih kartu nomor 1. Oke, sekarang kita lanjut untuk kartu nomor 2 ya. Terima kasih untuk kartu nomor 1. Oke, sekarang kita sambut kelompok kartu nomor 2. Untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2, di sini kristal berwarna putih. Oke, kita lihat ya bagaimana peruntungan teman-teman, peruntungan karir, usaha, dan keuangan di akhir tahun 2020 ini. Oke, yang pertama ada kartu The World. Oke, bagus, ada The World. Kemudian di sini ada kartu Seven of Pentacles. Oke, Seven of Pentacles. Kemudian di sini ada kartu Six of Wands ya, Six of Wands. Tapi ini sedikit terbalik sih. Oke. Kemudian di sini ada kartu Four of Swords. Oke. Baik, aku akan membacakan di sini dari kartu The World ya. Di akhir tahun 2020 ini banyak hal berdatangan ke teman-teman, banyak tawaran, ada banyak orang yang membantu teman-teman juga. Tiba-tiba ada project bareng, collab bareng, dan teman-teman ngerasa wow, seru banget gitu. Dan teman-teman yang terpenting adalah keluar dari lingkaran ini, keluar dari zona nyaman teman-teman gitu. Begitulah cara teman-teman untuk memperluas kemungkinan pundi-pundi keuangan yang datang gitu ya. Jadi perluas pergaulan, perluas koneksi, sehingga adanya banyak kolaborasi yang teman-teman lakukan, atau banyak project bareng gitu, atau project sama teman-teman kantor gitu misalnya. Itu akan membawa rezeki dan hikmah sendiri untuk teman-teman kayak gitu ya. Jadi keluar dari zona nyaman. Oke, selanjutnya ada kartu Seven of Pentacles. Jadi ada 7 koin di sini, yang artinya yang terpenting di sini teman-teman nabung. Coba deh pelan-pelan untuk nabung ya, sedikit demi sedikit. Karena di sini penting banget sih nabung untuk teman-teman, karena tadi aku bilang ada banyak kolaborasi, banyak project kayak gitu. Itu kan datangnya nggak terduga gitu ya. Jadi ada uang kaget gitu banyak datang karena teman-teman ada beberapa project kayak gitu, dan itu memang harus saving money. Kalau nggak gitu bakal hilang dengan cepat gitu ya. Jadi kalau udah ada uang kaget gitu, uang dadakan, langsung ditabung gitu. Oke? Kemudian di sini ada Six of Wands ya, yang artinya di sini ya keluar dari zona nyaman. Ayo saatnya teman-teman sekarang untuk memperlihatkan kreativitas teman-teman gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa ajak teman-teman dekat atau kolega gitu untuk bekerja sama untuk membuat suatu project bareng atau usaha bareng kayak gitu. Oke, di sini juga ada kartu Four of Swords. Ada 4 pedang di sini, yang artinya tenangin diri dulu, perbanyak berdoa, yakin pada diri. Yang terpenting di sini adalah kematangan ide gitu, kematangan ide. Kalau teman-teman karir teman-teman ngerasa aduh segini-segini aja nih, stagnan kayak gini gitu. Ayo keluar dari zona nyaman. Maksudnya di sini ya ayo collab sama teman-teman kayak gitu, tetapi juga nggak hanya sekedar collab, tapi juga di sini harus ada kematangan ide gitu. Memang harus tenang, ya benar-benar ibaratnya nggak cepet-cepetan gitu, nggak yang buru-buru untuk membuat sesuatu kolaborasi gitu ya, tapi memang harus ada pemikiran yang matang dan ide yang matang kayak gitu. Oke, lanjut. Tarot Angel bilang adalah ada awakening ya. Di sini dibilang sekarang ini adalah saatnya teman-teman untuk melihat dari perspektif yang berbeda gitu ya. Kemudian it's important to be yourself, dan yang terpenting adalah jadi dirimu sendiri gitu. Karena teman-teman sekarang di sini sedang dibukakan jalan untuk berkolaborasi gitu. Aku ngelihat sih yang pilih kelompok kartu nomor 2 ini akan banyak ada tawaran gitu. Jadi teman-teman akan lebih tahu siapa diri teman-teman karena teman-teman mulai bergaul dengan
banyak orang, ada koneksi baru lagi kayak gitu. Jadi ini bagus sih untuk teman-teman untuk melihat perspektif lain juga gitu. Jadi ya, selamat ya. Selanjutnya Seven of Water. Oke, di sini adalah dibilang the need to do research. Oke, jadi di sini memang sulit untuk teman-teman keluar dari zona nyaman karena teman-teman sudah terbiasa untuk ya udahlah kerjaanku segini-segini aja, ya udahlah aku udah mager gitu, ya udahlah aku sudah terlanjur nggak cari kerjaan gitu, ya udahlah kalau aku buka usaha ya gagal terus gitu. Nah, hal-hal seperti itu memang sulit untuk ambil keputusan gitu. Tapi yang seperti tadi aku bilang, ketika teman-teman punya ide yang bagus, ide yang sudah matang, ya udah ayo lakukan, keluar dari zona nyaman gitu. Dan teman-teman mulai untuk bertemu dengan orang-orang baru yang asik diajak kerjasama. Oke, selanjutnya kartu Oracle Universe in Me ada kartu Jump to Trust. Jadi trust yourself first gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa sulit untuk ambil keputusan gitu ya, memang harus percaya sama diri sendiri dulu. Maksudnya di sini yang mana sih yang teman-teman ngerasa pede banget untuk ngejalanin itu gitu. Oke. Jadi untuk di sini sih memang peluang usaha itu sangat bagus ketika teman-teman kolaborasi nih di kelompok kartu nomor 2 ini. Kemudian embracing sadness. Nah, di sini artinya nggak usah terlalu mentok segitu aja, terlalu menyesal dengan kegagalan sebelumnya. Sekarang ayo bangkit gitu ya, dan temukan lagi motivasi gitu ya, temukan lagi motivasi untuk tetap berkarir di sana gitu. Oke. Selanjutnya ada Oracle dari Buddha. Di sini bilang peace, loving and kindness. Oke, peace ya. Ini sama seperti di Four of Swords ya, damai, tenang. Ini juga sama sih, loving and kindness. Maksudnya di sini ketika teman-teman merasa sedih, merasa terpuruk, merasa segalanya tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan, kekecewaan seperti itu karena sebelum-sebelumnya sudah gagal, coba tes sana, coba tes sini ya gagal, interview gagal, usaha-usaha apa yang dilakukan itu gagal, atau teman-teman berpikir itu gagal, sebenarnya yang terpenting adalah ketenangan diri dulu ya, tenang dulu, dilihat dulu ide dan kepercayaan dirinya gitu. Kalau kamu punya ide kayak gitu, kamu percaya nggak sih? Oh, aku nggak percaya, tapi aku suka ide ini. Nah, ayo tingkatkan kepercayaan dirimu dengan banyak research, dengan banyak baca buku, banyak bertemu dengan orang-orang baru gitu. Karena loving and kindness ini bilang bahwa ketika teman-teman merasakan cinta dan merasakan kebaikan itu, ya lewat sesama, lewat towards others, jadi lewat orang-orang, lewat teman-teman baru, jadi teman-teman merasakan kedamaian dan teman-teman akan develop inner happiness gitu. Wow, jadi inner happiness, kebahagiaan yang ada di dalam diri teman-teman itu benar-benar pure, akan terpancarkan gitu. Wah, ini bagus banget sih. Oke, jadi yang terpenting di sini untuk teman-teman adalah tenangkan diri dulu, maafkan diri, dan cintai diri sendiri gitu. Dan kamu akan bertemu dengan orang-orang yang juga mencintaimu dan kalian akan tumbuh bersama kayak gitu ya. Kamu layak kok untuk dicintai, kamu layak kok untuk mendapat perhatian dari orang-orang gitu. Oke, jadi ketika kalian punya rasa cinta dan kasih sayang itu, dan tenang dan nyaman, dan berani untuk memberikan kasih sayang, berani untuk menerima kasih sayang dari orang-orang, maka karir teman-teman akan semakin stabil, semakin meningkat, dan juga ada peluang-peluang yang baru gitu. Oke, kartu CMC di sini. Oke, ada nomor 20. Oke, aku bacakan ya kata-katanya di sini. Berabad orang bijak menelaah langit. Banyak sudah bahasa langit dikitabkan. Jika telinga hati tetap ditutup, tuah kata hanya bisik mengusik. Oke, jadi ketika teman-teman menutup hati, menutup telinga, ya jadi rasa nggak bisa melakukan apa-apa, nggak ngerasa bisa buat banyak hal gitu. Jadi di sini yang terpenting yang tadi aku bilang, the word-nya di sini, the world yang tadi aku bilang, yaitu
buka lingkaran, buka zona nyaman teman-teman. Jadi jangan hanya berkutat-kutit di zona nyaman gitu ya. Buka telinga, buka hati, biarkan orang-orang datang ke kamu, biarkan orang-orang ingin berkenalan dengan kamu, maka di situ ada peluang usaha baru dan semakin mantap lagi untuk meyakini karir kamu gitu ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya untuk kelompok kartu nomor 2.